Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini Bunda akan melanjutkan pelajaran tematik kita masih di buku tema 5A ya, tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, pelajaran tematik kita hari ini adalah halaman 86. Silahkan mengamati gambar 1 sampai dengan gambar 5. Nah, kemudian menurut kalian apakah perbuatan pada gambar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jika sesuai, termasuk ke dalam nilai sila keberapakah sikap tersebut? Jelaskan. Nah, misalnya nomor 1, Bunda jelaskan ya. Gambar nomor 1 adalah gambar seorang anak sedang merawat hewan atau dia hewan ya. Nah, ini sesuai sila Pancasila atau tidak? Ini sesuai ya. Nah, penjelasannya adalah dia masuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa masuk ke sila pertama? Karena salah satu nilai Pancasila pada sila pertama adalah saling menyayangi antar makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, termasuk tidak menganiaya atau membenci makhluk Allah. Jadi merawat hewan, merawat tumbuhan, dan saling menyayangi sesama manusia itu masuk nilai Pancasila yang pertama. Nah, sekarang kalian kerjakan gambar nomor 2 sampai gambar nomor 5. Dijelaskan ya, Nak, apakah dia termasuk atau tidak dalam nilai sila Pancasila. Kemudian kalau termasuk, dia masuk di nilai sila Pancasila keberapa. Setelah itu kalian lengkapi tabel berikut dengan mengingat kembali perilaku atau kegiatan kalian selama 1 minggu ini. Jadi mulai dari hari Senin ya, kalian ingat kegiatan kalian apa. Kemudian apakah perilaku tersebut sesuai dengan nilai Pancasila? Buat laporannya dalam bentuk tabel berikut. Nah, contohnya yang pertama, perilakunya ada perilaku misalnya waktu hari Senin ada yang berbagi kue sama banyak dengan adiknya. Nah, dia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak? Kalau sesuai, kalian checklist ya di sini. Nah, misalnya lagi ada yang rebutan mainan sama adiknya waktu bermain kemarin. Itu sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, nah di checklist di sini ya. Nah, sudah paham kan? Silahkan isi tabel berikut sesuai dengan kegiatanmu selama 1 minggu ini. Oke, setelah itu kita lanjut ya, Nak. Masuk di pembelajaran 5. Nah, kita masuk di pembelajaran 5. Ini kita akan belajar tentang gerak otot pada tangan. Nah, ketika makan, tanganmu dapat mengangkat sendok yang berisi makanan hingga sampai ke mulutmu. Tangan dapat terangkat karena otot-otot di tangan menggerakkan rangka tangan. Bagaimana cara otot dapat menggerakkan tulang? Nah, silahkan dibaca teksnya ya, Nak. Nah, manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot yang dikenal dengan istilah sehari-hari adalah daging, terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau kontraksi ya, dan meregang kembali atau disebut dengan relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi atau mengerut ya. Saat kontraksi, serabut otot akan memendek dan tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat dengan searah kontraksi otot. Untuk mengembalikan tulang pada posisi semula, otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Otot dapat bekerja secara antagonis. Contoh otot antagonis adalah biceps dan triceps. Nah, otot bicep dan triceps melekat
pada tulang-tulang di bahu, yaitu ujung lengan sebelah atas. Kontraksi otot biceps menyebabkan tulang lengan bawah terangkat, sedangkan kontraksi otot triceps akan menurunkan kembali ke posisi semula. Jadi kalau bicep menyebabkan tulang lengan bawah terangkat ya, sedangkan kalau triceps itu menurunkan kembali posisi ke semula. Nah, keduanya bekerja secara berlawanan. Oleh karena itu, gerakan ini disebut dengan gerak antagonis. Nah, saat otot bicep berkontraksi, otot bicep menjadi lebih pendek. Otot bicep akan menarik dua ujungnya, oleh karena tulang pangkal lengan diam atau tidak berubah kedudukannya. Tulang hasta bergerak dari posisi semula mengakibatkan tangan menekuk. Gerakan menekuk ini disebut dengan gerak fleksi. Sebaliknya, jika otot tricep berkontraksi, maka otot tricep menjadi lebih pendek. Otot tricep akan menarik ke arah dua ujungnya. Tulang belikat tidak berubah kedudukannya, sehingga pengumpil yang tertarik dan bergerak berubah dari posisi semula. Akibatnya, tangan menjadi lurus. Gerak meluruskan ini disebut dengan gerak ekstensi. Nah, silahkan perhatikan gambarnya ya. Nah, ini adalah cara kerja otot tricep dan bicep. Nah, di sini ada lengan bawah terangkat ke atas. Nah, yang bekerja adalah otot apa, Nak? Nah, di sini adalah otot bicep yang berkontraksi. Nah, yang ini tricepsnya berelaksasi. Nah, ketika lengan bawah kembali ke posisi semula, maka yang berkontraksi adalah tricep dan yang relaksasi adalah bicep. Jadi ketika ini tricep dan bicep itu bekerja secara berlawanan. Kalau bicepnya yang berkontraksi, maka tricepsnya yang relaksasi. Kalau tricepsnya yang berkontraksi, maka bicepnya yang relaksasi. Sehingga ini disebut dengan cara kerja gerak antagonis. Oke, sampai di sini Bunda harap kalian semua sudah paham. Nah, setelah kalian pahami, silahkan langsung dikerja bagian B saja ya nak, yaitu mencari kosakata sulit, kemudian kalian temukan artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Setelah itu, jawab pelajaran ayo diskusi yang ada di halaman 90. Ini sebenarnya kerja kelompok ya, tapi boleh kalian kerjakan sendiri dulu. Apakah perbedaan antara kontraksi dan relaksasi? Apakah otot memiliki tugas berkaitan dengan gerakan tertentu? Seberapa pentingkah peran otot bagi gerakan tubuh pada manusia? Jelaskan. Nah, silahkan dijawab. Ini ada jawabannya pada bacaan. Nah, setelah itu kita belajar. Ayo belajar. Nah, pada bacaan sebelumnya yang tadi kamu sudah memahami cara kerja otot, yaitu otot bicep dan otot tricep. Merupakan jenis otot rangka, yaitu otot yang melekat pada rangka. Selain otot rangka atau otot lurik, ada otot polos dan otot jantung. Ketiga macam otot tersebut berbeda bentuk, cara kerja, dan letaknya dalam tubuh. Nah, perhatikan tabelnya ya. Di sini ada otot rangka, otot polos, otot jantung. Bentuknya bagaimana? Kalau otot rangka itu silindris memanjang dengan banyak inti sel di tepi terlihat lurik-lurik. Sedangkan otot polos berbentuk gelondong dengan satu inti sel terlihat polos. Sedangkan silindris bercabang sedangkan otot jantung itu bentuknya silindris bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah terlihat lurik-lurik. Nah, cara kerja otot rangka yaitu bekerja di bawah kesadaran atau sesuai dengan perintah otak. Sedangkan otot polos bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Sedangkan otot jantung bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Nah, yang hanya sadar itu adalah otot rangka ya, sesuai dengan perintah otak. Kalau otot polos dan jantung itu bekerja secara otomatis tanpa diperintah.
Sedangkan letak dan contohnya, otot rangka itu melekat pada rangka. Contohnya tadi ya, otot lengan, otot kaki, otot leher. Kalau otot polos, contohnya dinding organ tubuh bagian dalam, contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Kalau otot jantung, contohnya terdapat pada organ jantung. Adapun fungsinya, fungsi dari otot rangka adalah menggerakkan badan dan alat gerak. Sedangkan fungsi otot polos, pergerakan organ tubuh bagian dalam. Otot jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini dia gambarnya. Kalau otot rangka gambarnya seperti ini ya, hampir beraturan. Sedangkan otot polos gambarnya seperti ini, Nak. Otot jantung seperti ini. Nah, Bunda harap kalian sudah mengetahui perbedaan antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, sekarang kita masuk di halaman 94, yaitu kita akan mempelajari tentang makanan untuk tulang dan otot agar menjadi kuat. Nah, jika organ gerak kita sakit, maka kita dapat bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga tulang dan otot kita agar tetap sehat. Tahukah kamu bahwa salah satu usaha menjaga kesehatan tulang dan otot dapat dilakukan dengan melalui makanan? Untuk lebih memahaminya, yuk kita pelajari. Nah, tulang berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan juga melindungi organ dalam tubuh. Pada saat yang sama, tulang yang kuat diperlukan untuk postur, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Otot berfungsi menggerakkan tubuh dan membentuk postur tubuh. Untuk mendapatkan tulang dan otot yang kuat diperlukan nutrisi tertentu seperti kalsium, magnesium, kalium, vitamin, beta beta karoten, dan protein. Ada banyak makanan sehat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kekuatan tulang dan otot serta mengurangi resiko gangguan tulang dan otot. Nutrisi tersebut dapat didapatkan dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti susu, tahu, bayam, daging, telur, ikan dan ikan salmon. Yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan otot. Nah, anak soleh-soleha, setelah kalian pahami makanan apa yang baik untuk tulang dan otot, nah silahkan dikerjakan ini ya. Nomor 1, 2, dan 3 saja. Nah, itu saja ya untuk hari ini, Nak. Semoga kalian semua bisa semangat mengerjakan, insya Allah mudah. Nah, untuk anak kelas 5, Nak, tidak lagi merasa bahwa tugasnya banyak ya, karena memang kalian perlu latihan yang banyak menuju masuk di kelas 6 agar pada saat kelas 6 nanti detik-detik mau ujian kalian tidak merasakan susah payah lagi belajar karena sudah terbiasa dari kelas 5. Baik anak soleh-soleha, cukup sekian penjelasan Bunda, semoga dipahami. Jika ada yang tidak dipahami boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.